kesadaran yang kita miliki kepada beliau, monggo dipun kersakaken saged paring dawuh milai saat menika. Selintunipun taksih dereng saged rawuh seperti Pak Slamet taksih rapat RT di lingkungannya dawuhipun. Nembah nuwun, monggo Pak Gianto. Nggih. Swara kula pun iso ditampa Mbah nih, Mbah. Wah, nggih sae sanget. Alhamdulillah. Pun saged sae ditampa. Nggih, tenggeren kula sae. Sae Pak Gianto. Genah. Balesan iki suwe, Mbah. Nggih. Nggih. Niki sing rawuh sinten mawon, Mbah? Mopo berdua? Niki sing taksih kula jenengan Pak Slamet taksih rapat RT teng Berdua. lingkunganipun terus Oh, dipun rekam tapi kalian Mas Joni. Ini namun bertiga ini sementara. nggih. Pak Yulianto Sama Mas tidak Doni. datang 10. Nggih Mas Joni. Mas Doni enten niku. Nggih. Wonten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi hasra lailan abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa adi barokna linuliyah qawlahu linuliyah wa ayatina wa sami'ul alim. Allahu sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Para pendengar sekalian yang ada di mana saja, warga besar DNSA yang saya hormati, saya cintai, malam ini dengan mengucap syukur alhamdulillah kita masih diparingi sehat sama kesempatan sama Allah. Mudah-mudahan kesehatan sama kesempatan ini nanti menambah iman dan takwa kita bersama. Allahumma amin. Amin. Jamaah semua hadir rahimakumullah. Kalau saya mengkaji virtual di Jatim Kediri ini, sungguh luar biasa. Kadang-kadang yang mau mengikuti itu udah takut ikut itu. Bukan masalah, memang perbendaharaannya sangat luar biasa. Perbendaharaannya luar biasa. Kemarin itu dikupas masalah kitab Pronggowarsito dari Mas Hasim. Terus Mas Yulianto rembuk putus sadar Allah. Pengajian di mana udah ada Pak yang seperti itu. Apalagi ini saya bom lagi ini. Puncak sukses itu adalah Sidratul Muntaha. Wis golek ngaji nang ndi enek, Pak. Ini bukan kok saya menyombong-sombongkan kelompok kita itu sombong, bukan. Tapi inilah hadiahnya Allah, hidayahnya Allah buat kita sekeluarga besar. Kita dipahamkan oleh Allah bahwa kita bisa sampai dapat teori itu dari Allah yang maha suci. Kalau Pak Purwani maha agung, maha tinggi, itu kita dipaham seperti itu. Walaupun ini masih sebatas teori, tapi sampean cari pondok-pondok teman-teman, tidak mungkin mau menggelar seperti ini. Luar biasa. Bukan saya, mungkin Mas Doni aja mesti mikir. Mas Doni itu seorang pakar juga itu. Kita mikir, kita itu juga luar biasa. Torono jam terbangnya itu langsung melejit gitu. Seperti simbolnya DNSA itu kan
burung terbang itu. Merpati Mas Jamaah rahimahullah, saya terbang. bukan ini mengakukan diri rombongan kita itu lebih baik atau itu, bukan. Kita berbicara faktual saja. Karena di NSA ini kita bisa ngomong karena kita tuh ngelakoni. Kalau ndak ngelakoni ndak tahu Pak itu. Teori ini piye to? Sing jenenge level 1, level 2, level 2, level 3 itu kan nggak tahu Pak. Kalau ndak ngelakoni. Lah yang sudah ngelakoni di DNSA level 1, 2, 3 itu ya belum tentu mesti dia terus dapat, tapi teorinya sudah tahu. Sebab banyak yang harus ditempuh. Walaupun kelihatannya sederhana, pikir napas itu. Masah nafulhu, masah keluar Allah, Allah. Tapi ternyata perpanjangannya ilmu itu luar biasa, Mbak. Sampai hari ini saya matur, puncak Sidratul Muntaha itu adalah kunci kesusahan itu Kunci dasarnya apa? sukses seorang Penjenengan lihat, baca di surat In-Insyirah. Sepele banget itu. Surat terkenal, surat paling disenangi, Alam Nasroh Laka Sodro. Itu penjenengan buka. Siapa yang melapangkan dadamu? Alam Nasroh Laka Sodro. Sodro itu dada, tapi Pak Guru kita lebih mengatakan dalam. bahwa sodro itu sadaran. Jadi siapa yang membebaskan dadamu, kesadaranmu itu menjadi kesadaran yang sadar Allah itu, pegang dulu. Subhanallah. Setelah kesadaran itu, ya toh, surat itu kan kita baca berulang-ulang tapi kita nggak paham tahun-tahun kemarin. Kita tahu ini saya bersihkan dadamu, Muhammad kan tahunya kan begitu. Ternyata hakikat yang terkandung di dalam Alam Nasroh itu, kita itu beban dada kita itu sesek. Dimulai dari contohnya Rasul. Rasul itu ditinggal meninggal istrinya Siti Khotijah, terus ditinggal pamannya Abu Thalib. Semua itu adalah backing Rasul dalam penyiaran agama. Kan dodolnya sesek. Dodolnya Rasulullah kan sedih, itu kan sesek tuh para pendengar sekalian. Nah ini Allah meringankan. Kesadarannya diringankan, dibuat. Sehingga alam nalak soto wabadokna ngangka wisrok itu beban di punggungmu akannya menjadi ringan. Setelah beban menjadi ringan, beban apa? Beban pikiran yang sudah di lapangan. Kan kita itu kan selama hidup itu tidak lepas dari masalah. Selama masalahnya sama pikiran, perasaan sama ego itu yang membuat sesek dodonya awak dhewe itu dihilangkan dari punggung kita. Beban itu dihilangkan oleh kesadaran Allah. Nah, dari kesadaran Allah yang sudah lapang inti tadi, dari tulang punggung sudah tidak ada beban, akhirnya dari kesulitan timbul kemudahan. Dari kesulitan timbul kemudahan. Dari mudahan timbul kemudahan. Nanti ceritanya nanti dulu. Terus jangan lupa kalau sudah melaksanakan pekerjaan yang satu selesai, segera mengerjakan yang lain. Nah, kembali kepada judul yang saya aturkan ini tadi, Alam Nasroh itu menjadi dasar pemikiran kita yang digadoknya sama Subhanallah Asro. Tadi perjalanan Subhanallah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya ngabdi lailan malam hari sampai ke Sidratul Muntaha. Itu secara logika manusia tidak bisa nyampe mikir itu. Secara pikiran tidak bisa. Yang bisa nyampe sabah alam nasro, alam Sidratul Muntaha itu hanya kesadaran. Para pendengar kesadaran contohnya. Jadi cerita ini Masjidil Haram sampai Palestina Sidratul Muntaha hanya semalam. Karena surah mungkin, dengan alam surah mungkin sewengi kan begitu. Tapi ini Allah min ayatina, dia akan memelihatkan kebesarannya, kehebatannya.
Yo gitu yo. Kehebatan Allah atau kebesaran Allah tidak bisa didikte dengan apa saja, nggak bisa. Jadi hanya Subhanallah. ada dua pilihan. Oh, percaya apa tidak, begitu saja. Bahwa Allah itu maha besar, maha agung, maha tinggi, dan maha suci. Itu saja, percaya apa tidak. Kalau orang kesadaran, sadar, ya Allah itu yang maha suci, yang maha agung. Jadi apapun anfalnya Allah, perbuatannya Allah pasti benar. Jadi Pasti bahwa benar. Sidratul Muntaha itu benar. Sekarang yang baru kita pikirkan itu adalah apa yang dilaksanakan Rasul itu dari kacamata tasawuf atau cara di NSA itu adalah syariat. Jadi ya itu perjalanan Rasulullah itu memang tenan itu. Rasulullah itu kalau kita jadi orang yang beriman itu benar sudah syariat. Nah, hakikatnya ini yang perlu saya aturkan. Hakikat Isra Mi'raj yang ke Sidratul Muntaha itulah kunci sukses. Kita lihat Rasulullah setelah sholat di Masjidil Aqsa sudah mengimami para Rasul, Nabi dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Isa. Cerita nih Nabi Adam sampai Nabi Isa itu pengennya besok jadi umatnya Rasulullah. Nah itu sudah terbukti bahwa dia sudah diimami Rasulullah. Ini kan kesuksesan Rasulullah sebagai hambanya Allah, hamba utusannya, kesuksesan. Kedua terus naik ke Sidratul Muntaha itu ceritanya kan ada 7 lapisan langit. Itu kalau dihitung dari logika Pak, ora percaya atmosfer, troposfer dan lain-lain begitu. Tapi di Allah enggak bisa kita bantah. Nah, itu salah syariat 7 lapis langit. Tapi secara hakikat lapisan-lapisan ada 7 itu ternyata itu lapisan kesadaran. Pembelajaran buat kita sebagai orang yang memegang hakikat Allah atau makrifat kepada Allah itu bahwa satu lapisan-lapisan langit yang dimaksud dalam surat Al-Quran itu adalah kias. Itu kias. Jadi langit pertama itu bertemu Nabi Adam. Langit kedua bertemu Yahya Isa. 3 ketemu Nabi Yusuf. 4 ketemu Nabi Idris. 5 kepada Harun. 6 Musa. 7 ketemu Ibrahim. Dari hakikat 7 lapisan langit itu tadi ternyata itu pembelajaran buat kita. 7 lapis kesadaran inilah yang akan menjadi penghantar kita kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Sidrat itu adalah kesadaran, Muntaha itu puncak. Jadi puncak kesadaran. Hebatnya Pak Purwanto, guru kita itu. Maka harus sibgoh setiap hari. Sibgoh itu kan artinya realisasi daripada Sidratul Muntaha. Karena kita sudah bisa bertemu sama tenggelam di dalam lautannya rahmatnya Allah. Tenggelam di situ. Berarti kita sudah menyatu di sana. Itu Sidratul Muntaha. Karena dari Sidratul Muntaha ini ada dawuh sholat. Sehingga sholat inilah menjadi ujung tombak sukses. Siapa yang ingin sukses, sholatlah. Sholat yang bisa mensukseskan, sholat yang sudah bersidratul muntaha, sholat yang khusyuk. Maka di dalam Al-Baqarah 238 dikatakan hafitu ngala sholawatu ngala sholat wusto wa kumulillahi qonitin. Peliharalah sholat, semua sholat itu dan juga sholat wusto. Dirikan karena Allah dengan khusyuk. Jadi suruh mendirikan Allah itu dengan khusyuk. Nah ini dawuh ini kan setelah Sidratul Muntaha mana Kanjeng Nabi turun. Ya. Terus timbul ayat ini toh, peliharalah, kan itu dawuhnya Allah itu. Sholat kui. Semua sholat sholat. Guru kita juga memberi pelajaran kepada kita. Sholat wusto itu secara
secara hakikat, secara syariat itu dikatakan wusta itu sholat asar, Mbak. Antara tengah-tengah, antara sholat zuhur dan sholat maghrib. Itu tuh sholat tengah-tengah. Tapi secara hakikat sholat tengah itu sholat yang dengan kolbu. Sholat yang dengan kolbu, dengan kalau awake dhewe Pak Mul nggak pernah jiwa kesadaran itu tadi. Sholat yang dengan jiwa kesadaran itu hakikatnya. Kembali pada syariat. Sholat wusta itu sholat ngasar, sholat tengah-tengah antara. Kemudian lihat enggak? Semua di antara sholat itu ada, Pak. Sholat-sholat yang harus diperhatikan. Luhur dan maghrib ada asar. Itu nanti kan kalau sudah Pak, kalau sudah hakikat menjadi daim nanti. Makanya ini secara syariatnya dulu. Antara sholat subuh dengan luhur itu ada sholat duha. Antara sholat luhur, asar, dan maghrib kan asar. Maghrib dengan isya itu ada yang namanya sholat awabin, sholat pendekatan diri kepada sholat sunat kepada Allah, namanya sholat awabin yang dilakukan 2 rakaat 2 rakaat, ada 3 kali, ada 6 rakaat, pelaksanaan 2 rakaat. Itu kalau ulang-ulang pondok sudah pada tahu. Lah itu kan maghrib dan isya. Antara isya dan subuh ada qiyamul lain, ada sholat tahajud, sholat taubat, ada sholat fitir di sini. Ini berarti gandeng, Pak. Kalau digandengkan dengan saya matur bahwa puncak kesuksesan itu Sidratul Muntaha. Jadi orang yang mau qanitin, mau kusuk, kalau di surat Al-Baqarah 46 itu kan orang yang yakin, Pak. Yakin bahwa akan bertemu dengan Robnya. Itu kusuk, Pak. Orang yang yakin dengan Robnya itu orang yang sudah tahu mari, yang sudah mengenal Allah. Dengan kalau dalam pelajaran kita ya dari hu Allah itu. Dari hu Allah level 1, level 2, level 3 sampai level 4 itu kita bisa bersibgoh di sana. Ya sibgoh itulah bagi saya adalah Sidratul Muntaha kita tiap hari di sini. Jadi tidak muntahnya Sidratul Muntaha. Besok kita kan kalau sudah kembali ke sana kan sudah langsung dengan hisab, Pak. Orang itu Sidratul Muntaha tidak mungkin. Sidratul Muntaha sudah dipelajari di dunia. Daro harus diceritani. Orang mungkin dulu wes ngerti Sidratul Muntaha. Nanti kan logikanya kan begitu, Mbak Jain. Wis teko ngene. Asal logikanya kan begitu. Jadi susana ya terus dia dong. Robmu sapa, nabimu sapa, Al-Qur'anmu apa, petunjukmu, pemimpinmu sapa. Kan begitu. Wes teko Sidratul Muntaha apa belum? Enggak pertanyaan. Justru karena Sidratul Muntaha itu adalah satu sarana untuk mencapai sholat yang qanitin itu tadi. Wa iqimus sholat lillahi qanitin, jadi untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Ini secara teori kita akan gampang ngono, Pak. Dilaksanakan itu kita gampang ngono. Gampang tenan, Pak, kalau betul. Iya, tapi ternyata saya ngomong sendiri ini kalau sudah niat itu, wah sulitnya luar biasa, Mbak. Bukan saben orang itu ternyata pelan-pelan sampai saya dibelari pelajaran sama Allah. Lorone 6 nggon. Darah tinggi, terus saraf kejepit. Ini terakhir pengeroposan tulang, pengapuran, ora iso mlaku. Tapi ini sudah alhamdulillah semua. Tetapi dari sakit darah tinggi dan sebagainya itu, Mbak, itu ternyata Allah juga memberi sembuhan. Tidak pernah, wah aku diuji sama Allah harus kayak saya, bukan. Tapi saya diberi kesadaran. Kesadaran itu, kowe salahmu dewi. Jadi sakit itu bukan sakit karena Allah yang memberi. Sakit itu sebenarnya betul Pak Pur, walaupun itu fa'ilnya subhanallah, fa'ilnya Gusti Allah yang maksud, tapi Allah itu hanya mengiyakan. Karena salah ya awake dhewe. Wong genah asam urat kok panganane sate karo jeruan.
genah darah tinggi, opine elek, genah kolesterol, panganane gorengan, sula asam urat, kacang-kacangan diresasa. Itu kan salah kita, Pak. Lah yang paling fatal biasanya manusia itu tidak mau mengakui kesalahan ruhaninya, jiwanya, kesadarannya. Itu umpama saya itu pernah jadi lurah, Mbah Yayin. Sedikit banyak saya kan ya tahu toh mesti korupsi. Berarti anak bojoku tahu tak kei panganan halal, haram. Itu ternyata tidak kita sadar, kita itu sama Gusti Allah. Mulu Bali itu sakit itu. Nah, terus jalannya apa? Karena Sidratul Muntaha pernah kita tempuh, jalannya itu dikasih suruh istighfar, tobat. Saya sebetulnya tobat itu tiap malam, tapi tobatnya keliru. Tobatnya ngenteng-ngenteng, ternyata yang berat tidak pernah saya tobat. Bareng, walah ya Allah, saya pernah sholat salah ini. Jadi tobat itu per episode, Mbak. Karena orang yang sudah Sidratul Muntaha. Jadi maksud saya sukses Sidratul Muntaha itu bukan sukses tunggu buat toko pirang-pirang oleh, bukan begitu. Sukses ibadah kita, sukses dengan Allah. Sukses itu yang dimaksudkan itu dulu. Sebab orang yang sudah mau diterima sama Allah. Nanti cedak bupati kayak bupati itu, cedak gubernur, apalagi cedak presiden. Cedak Gusti Allah pasti sukses nanti. Lah ini Mbah yang saya aturkan untuk Sidratul Muntaha seperti itu atur. Akhirnya apa? Tobat itu gandengannya karena kita sudah konitin, sudah kusuk, bisa kusuk sama Allah. Malah diberitahu tobatmu salah. Akhirnya apa? Kalau istighfar itu episode. Istighfarnya, oh saya pernah ngapusi Mbah Yayin, tak istighfari, kasarnya gitu. Oh saya pernah ngapusi Pak Dokter Slamet, Pak Pari, gitu Mbak. Jadi itu ternyata saya istighfari sakit itu, terakhir itu seminggu raisol melaku sama bojoku istighfaro Pak, ngono to. Yo aku akhirnya sakitku itu tak istighfari, oh saya pernah membuat keliru. Pertama dengan A B C D, Pak istighfar. Alhamdulillah Mbak. Hari ini saya sudah jalan biasa. Sholatku aku cilik wis iso ngadeg, sudah orang ya kalau udah sakit kan bisa sujud, sampai sujud duduk eksternal bisa. Padahal kemarin ora iso. Oh gitu ya. Itu Mbak. Ini teori saya yang saya aturkan, itu bukan saya yang pinter, bukan, tapi saya mengalami. Oh alah gitu tuh betul. Ya, jadi Pak Pur pernah ngomong, wis to ilmu apa itu tompo sik, perkara bingung ora iso mesti enak sing jelas gitu. Itu betul. Itulah yang namanya Sidratul Muntaha itu bukan kok angen-angen sok awake dhewe meninggal agak harus Sidratul, bukan. Hakikatnya Sidratul Muntaha yaitu tuh lapisan langit itu tadi. Pertama, Adam toh, lapisan Adam itu apa, Mbah? Yang awake dhewe angen Sidratul Muntaha itu. Lapisan materi. Materi itu yang paling goda kita, paling sulit. Itu namanya lapisan Adam pertama itu. Materi. Ini sholat. Yang dipikir Gusti Allah, yang dipikir utang. Materi. Sholat, pikir ora iki opone basa dunya lah. Terus lapisan kedua itu adalah Isa dan Yahya. Itu lapisan energi kebahagiaan. Jadi kita itu harus bisa, ternyata membagi energi kebahagiaan ini ya angel. Contohnya gini yang gampangnya, yang pernah saya terima. Kita punya uang 100.000 supaya menampilkan energi bahagia baik, nek dikeke wong siji ya, didom tek kan entek, Mbak. Ya belikan saja. 100.000 nasi bungkus, 10.000 atau 10 bungkus. Kita makan bersama sama tukang pemulung, tukang sapu, dan makan bareng. Itu bahagianya luar biasa. Kan itu berarti energi kebahagiaan kita bagi. Terus nomor 3 itu adalah lapisan Yusuf. Kebagusan, keindahan toh Yusuf itu kan bagus. Keindahan bagus.
itu kita itu biasanya itu kita kalau mau berjalan ke Sidratul Muntaha itu terganggu oleh keindahan-keindahan. Aku Sopo ganteng bae dewe wong neng dunia. neng terminal ketemu wong ayu ra disawang. Sawang Mbah itu. Itu keindahan harus Hmm. kita nikmati. Itu tapi sebetulnya itu kan goda itu goda. Itu. Sudah paham ini. Terus keempat adalah lapisan Yunus, kecerdasan. Kita ini bersembahyang itu, kita itu sosok nggak cerdas. Kita hanya terbuai oleh syariat, Hawa nafsu. orang cerdas. Wah iya, karena udah nafsu. Lah surat orang cerdas sih apa? Suatu dua, wanut dua, wah ben suwe ben kusuk rumah sana kusuk diartikan konsentrasi salah itu tidak cerdas. Nah, Walaupun suratnya pendek, durasinya cepat, tapi ini apa? Konitingnya, tumusnya, tapi kusuknya tumus, dapat. Jadi ini cerdas. Ini cerdas, tumus. sholat yang cerdas. Jadi bukan kok. Jadi ini Siratun, lapisan tumus. dulu. Jadi yang saya masuk ke dan berapa? Ya, naik lagi ke 5 ya. 5 itu lapisan Harun. Ya, itu bisa. Harun itu Harun. cinta. Lambang cinta. Iya. Lah kita ini kan sulit loh Mbah bagi cinta itu. Kita kan kok dari matahari kan raiso tuh Tuhan. Matahari Hmm. itu apapun dikasih sinar loh. Goblok ya dikai, pinter dikai, seloro ya dikai, sehat ya dikai, jaluk Yes, orang jaluk ya dikai. Dan eloknya matahari itu tidak pernah jaluk imbalan. tidak. Ini contoh matahari. Tidak pernah minta imbalan. Minta imbalan. Kue tak kayak itu Yunus, sudah mana. Dan itulah cinta. kecerdasan. Iya, itu tadi kan cinta kasih. Allah itu kan seperti itu. Iya. Wah, wabe kan sosok sombong, Mbah. Aku iso Asmaul Husna apa? Hmm. 99 100. Asmaul Husna itu bukan diapa-apa, tapi direalisasikan. Wong itu bentuk cinta kasihnya Allah. Rahman Iya, Rahim, bagaimana kita bisa menyayangi orang lain, mengasihi orang lain. Begitu kan? Itu cinta kasih. Lapisannya Harun. Itu harus kita tembus. Yo angel, Pak. Menaik lagi ke lapisan Musa. Musa. Lapisan Musa itu adalah kalam Musa itu satu-satunya nabi yang berbicara langsung dengan Allah. Berarti ini pembicaraannya hebat Musa itu. Nah, Pak Edw ini pembicaraannya kan soal lonya-lonyo, Pak. Lidra. Kita berbicara sok-sok gum. Bendeng aku jabatanku lurah supaya eksis piye terus kita ngomongan ngapusi, yang penting itu omongan tidak pas itu kan seperti itu. Kita harus jaga itu. Ternyata kesidrotul itu kan bukan gampang. Walaupun Pak Pur sudah ngeringkes 4 metode. 4 Itu metode. jadi terakhir ini yang paling sulit lagi adalah lapisan Ibrahim 7. Itu kebijaksanaan. Jadi orang yang sudah ma'rifat itu mesti orangnya bijaksana. Itu pasti itu, Pak. Bijaksana itu apa? Kalau tidak tahu ya merasa tidak tahu itu bijaksana. Wong ora ngerti ya kondo ngerti. Akhirnya apa? Golek-golek aja teori-teori yang supaya awake dhewe diarani wong ngerti kan banyak Ya, seperti itu. pinter. Nah, itulah. Nah, itu yang perlu kita renungkan malam ini. Apa yang menjadi judul saya aturkan tadi bukan woro-woro. Jadi Sidratul Muntaha ada sebelumnya tiap 24 jam itu bisa kita temui. Hanya lapisan 77 ini tadi harus bisa kita jalankan, Pak. Maksud jalankan yo materi iki golek ning ora nemen. Kita kudu harus energi bahagia, yo cinta kasih dan sebagainya. Harus ada 7 item itu tadi yang bisa mendorong. Itu nanti ternyata nek penjenengan sudah bisa ke sana, itu akhirnya waktu kita mendikir napas, waktu pertama menyadari napas terus pasrah, itu pasti bisa. Karena apa? Kita 7 item itu sudah kita lampu. Iya, nggak mungkin
bar istilah Allah terus pasrah tompo mendekat di tompo ndak mungkin itu. Memang teori Pak Pur sederhana seperti itu. Tapi coba, Pak. Kita itu surat terasa 15 tahun loh, Mbak. Paling tidak kita itu. Guru Ya, sekolah Allah. 10 tahun, Hari Pak. ini loh baru slang. Nah, ya katanya 10-15 itu paling tidak itu. Coba, Ya. 10 tahun loh, Mbak. Dan anak pondok prayo wis lulus nek guru kitab kuning itu. Tapi Ya. pernahkah kita? Aku orang-orang mendeskripsi. Bukan. Tapi tidak ada, Pak. Salat kusuk ditompo sing marai wong pondok ra. Justru malah sutu di padepokan, di guru-guru mursyid yang tidak ada di pondok. Saya tidak menilai itu, kembali pada yang saya aturkan, itulah yang perlu kita renungkan malam hari ini, bahwa Sidratul Muntaha itu bukan ngoyo-woro, itu memang ada, dan itu pembelajaran buat hidup kita secara hakikat, bukan syariat, hakikat. Hakikatnya kita itu di level 1, di level 2, level 3, level 4 itu kan hakikat. Level 1 wah ngempas-ngempis gitu aja ya ora dadi wong hakikat kok, hakikat wong pasrah iki, hakikat wong dekat kan begitu. Lah nek gur dimengerteni syariat kan level 1 aku dekat. Lah sing tak dekat iki sapa? Gusti Allah lain kami sendiri saitun gitu. Kan gitu. Nah, seperti ini sih Sidratul Muntaha. Jadi bukan kok saya jadi Rasulullah ke Sidratul Muntaha mendapat dawuh sholat, dari sholatlah ini sholat itu menjadi sarana merealisasikan kesuksesan. Jadi wong sukses itu mesti mbak sholatnya apa? Yakin lah, ora mungkin. Sukses sholat ora tahu sholat itu ora mungkin. Itu sukses dunia saya enggak. Tapi yang namanya sukses itu kan dunia akhir. Mesti sukses baik. Pasti gitu. Makatan Mbah Yayin yang usah dimengerti mungkin kurang begitu yo gimana yo bahasanya mungkin, tapi secara saya harapkan secara tidak langsung nyambung gitulah dari Isra ayat Nasroh itu nek tiba itu sambung itu dari nanti Anajem yang masih bermuntah kan Anajemnya, tapi kan orang saya orang kok ngelek-elek tangga sebelah mboten pernah kau orang tangga sebelah buk Anajem Sidratul Muntaha dengan ini tidak pernah. Mesti yo hebatnya Allah kan guru itu tok ajaib kan. Lah ajaib iki ning ngendi kan tidak pernah dikupas. Lah ajaibnya ya di sini. Kita dapat sholat 5 waktu, sholat wusta itu tadi. Sholat wusta itu nek syariat dikelakokke karo sanubah, karo hati, karo kalbu. Nek secara syariat sholat wusta sholat tengah-tengah. Antarane luhur, maghrib, asar, terus niku wau luhur karo ngasar enek salat duha. Ngoten niku wau lah tengah-tengah to niku. Lah tengah-tengah syariat itu salat yang anuban. Itu kunci sukses, itu kita dapat dari Sidratul Muntaha. Itu puncak kesadaran. Sidratul Muntaha itu adalah kesadaran. Ya. Makatan yang bisa saya sampaikan Mbak Yayin, mungkin teman-teman yang hari ini gabung bisa usul rembuk dan meluruskan apa yang saya statementkan ora pas ya kita benahi bersama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak GP, mampu telah mengantarkan kita kepada sampai puncak kesadaran yang harus kita miliki adalah kunci segalanya untuk meraih tujuan dari seorang salik pencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu gamblangnya, bahkan contoh-contohnya bagaimana kesadaran pertama yang harus kita miliki dari etapa pribadi seorang Nabi Adam sampai ke etapa kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7 adalah puncak dari kesadaran itu sendiri yang Allah berikan kepada mereka
yang mau meniti tangga-tangga pencapaian itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak GP menggugah semangat para sarik untuk bisa meraih. Untuk itu, dari panjenengan yang akan memberikan closing, monggo kita buka kesempatan itu. Monggo, sinten Pak Kisunan atau Pak Assalamualaikum. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Rada telat. Tapi tetap menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Ki. Terima kasih Pak Ki. Alhamdulillah, kebetulan ini peristiwa Isra Mi'raj barusan kita peringati. Terus Pak Hasim kemarin juga sudah membahas 7 lapis yang disampaikan dengan sirah Hidayat Jati oleh Ki Ronggo Warsito. Sekarang Mbah GP ya juga membahas dengan 7 dengan Isra Mi'rajnya 7 lapis langit itu. Dan ini menunjukkan level ya, suatu level, suatu tingkatan atau apa ya, derajat ya, derajat. Dan puncaknya tadi, makasih ketemu, puncaknya itu adalah kalau kita ber-DNSA, puncaknya adalah Sibgoh. Sibgoh itu adalah Sidratul Muntaha, dan sudah sering disampaikan bahwa kalau Mi'rajnya umatnya Nabi ya sholat itu. Mi'rajnya umatnya Nabi ya sholat itu. Dan sholat yang tadi yang disampaikan oleh Pak Aki tadi, sholat yang khusyuk tadi, yang betul-betul sholat yang benar itu yang mencapai tadi ya, Sibgoh tadi ya, Sibgoh. Kelihatannya sepele, tapi masuk, Mbak. Terima kasih. Dan pengalaman yang kita sampaikan, ilmu itu kelakoni kanthi laku. Lakune sudah dilakoni sehingga ya ketemu. Alhamdulillah sudah perbaikan kondisi gerahipun Pak Ki. Oh, penyakitnya bener normal gitu. Ujiannya rada berat niki ya. Ya, mudah-mudahan panganan nih, Pak. Nah, penyakitnya jangan umum nih, wis macem-macem nih, wis. Ujiannya berat. Moga-moga jadi ada pencucian. Iya, pencucian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu tajamnya Pak Dr. Samad mengoncei tentang apa yang disampaikan Pak Gianto. Tentang kesadaran yang harus kita tempuh untuk sampai puncak kembali kepada kita sendiri. Sinten Kang Fadil yang lainnya? Kisunan monggo mengacungkan diri. Mas Pidi. Ada nih yang mau menyampaikan materi nih. Iya. Kita nyimak aja. Nyimak, Mbah. Assalamualaikum kabeh. Saya mawon. Alhamdulillah. Mbak GP, Dr. Slamet, Ya. Mas Doni, Wah, Yain, Kisunan. Terima kasih. Kisunan Kalau lewat Didampingi nyonya. kulo nyimak mawon. Ya. Menikmati. Monggo dilanjut. Ya. Monggo, barokah. Doni, Itu nan. Ya. Lagi main itu di klik. Simak. Nah ini Pak. Ini aja, saya mau nanyakan aja. Itu kan barometernya kan lapisan kesadaran yang 7 itu. Iya. Sampai nanti sholat itu di puncaknya Makom Ibrahim. Nah, sholat kita di makom mana sekarang? Sholatnya nyampe di makom siapa nih? Kita sholatnya di makom siapa? Untuk mencapai sukses ya makom Sidratul Muntaha. Monggo. Itu ya. Lanjut aja, nyimak. Monggo, Itu kan Mas Doni. sudah dijelaskan.
Makanya kenapa Rasulullah itu bertemu di makomnya Ibrahim, di puncak Iya. kesadaran Ibrahim. Setelah ketemu matahari dan rembulan. Kan Maka dijelaskan di Al-Baqarah. Jadi kan dijelaskan Al-Baqarah 125, Mas Doni, apa itu Mas Doni? Makoma Ibrahim musola, gitu kan. Jadikanlah makomnya Ibrahim tempat sholat. Betul. Tadi makomnya kesadaran Ibrahim itu. Ya Pak, bagaimana kesadaran Nabi Ibrahim itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu puncak kesadaran sholat Ibrahim. Kalau kita kan belum. Kita mah baru inna sholati wa sujuki wa kawasaki wa hondai gitu kan. Jadi sholatnya masih berpikiran yang begitu gitu. Itulah lapisan kesadaran sholat kita itu harusnya di sholatnya Nabi Ibrahim. Tapi tidak semua, belum mampu lah. Belum kita dimampukan ke arah itu. Ya, kita terus belajar di lapisan kesadaran. Dari bawah ke atas sampai puncaknya di situ. Kayaknya hanya Rasulullah aja yang mampu di puncak ke sana itu. Tapi kita walaupun bagaimanapun juga kita mencontoh beliau begitu. Doni, lanjut Mas Doni ya. Ya iya, gitu kan. Makom Ibrahim sudah jelas nanti Mas Doni yang dari pesantren tolong Mas Doni ya yang dari pesantren Al-Baqarah 125 itu Mas Doni coba dikupas secara keilmuan apa keilmuan pesantren itu biar kita dipahamkan karena itu Allah memerintahkan begitu. Gitu. Apa yang dikatakan Mbak Kepa juga barusan kan seperti itu. Coba Mas Doni dibuka Al-Baqarah 125-nya Mas Doni itu. Nanti Mas Doni yang jabarin biar apa memperkuat dalilnya yang Mas GP sampaikan barusan. Gitu. Berhubungan. Karena kita kan nggak mesin kan ngajinya, jadi tinjauan santri itu gimana gitu, terhadap ayat itu gitu. Jauhan pandangannya. Pandangan. Coba Mas Doni. Karena kami perlu gitu kan. Karena kita kan ngajinya langsung hakikat. Syariatnya, syariatnya apa? Iya, gitu. Nah, Ki, iya, Mas Doni. ini saya bacakan Ki. Artinya aja ya. Ya, boleh. Nah, jadi di Al-Baqarah 125, ketika kami jadikan rumah Baitul Haram, tempat berkunjung manusia dan tempat yang aman, serta jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang bertawaf, beriktikaf, rukuk dan sujud. Itu kan itu kan Mas Doni banyak kata-kata apa hikmah dan kata-kata kiasan di situ kan. Luar biasanya Allah. Itu kan kiasan, makanya Mas Doni yang harus ngejelasin nih kiasan di balik itu. Mas Doni coba, Mas Doni yang itu harus Mas Doni karena kami ini ngajinya ngaji jalanan gitu. Jadi tak ketika menyampaikan itu takut salah gitu. Makanya harus ada kajiannya. Jadi bikin debu, virus, kotoran di sini nggak bisa. Belum memang enggak? Jadi tidak rendah. Satu dua lima. Iya, 125. Iya.
Iya, kiasan betul itu Mas Doni. Kias. Iya, iya. Iya, iya. Betul. Iya, iya. Ya fisik ya bisa, enggak fisik ya bisa gitu kan. Ya betul. Iya, iya. Oh itu nek kalau makom berarti sekolah itu anu, kalau pengetahuan yang saya dapat itu tingkatan Pak. Jadi bukan kalau makom Ibrahim di sana, jadi tingkatan. Jadi umpama awake dhewe ya di level itu. Nah, level Iya, makom Ibrahim level yang tertinggi. iya. Itu kan makom bukan makam. Bahasanya bukan makam, makom. Kalau 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 Makom ya ini makom, makom. iya makom. Tingkat Nah, Kalau iya. makom kan, iya. tingkat Makom kualitas lapisan kesadaran. level Makom itu maksudnya bukan makom. Priwon. Bukan level kesadarannya. tataran Ini sholati. mencari Iya, Tuhan. iya. Bukan. Itu makomnya Ibrahim itu kan inna sholati wa nusuku wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tidak ada implik-implik kan di sana. Murni lillah. Lillahirabbil alamin. Proses proses Tarian, iya. pencarian Tuhan. Ya, Nah, itu yang banyak kalahnya di situ. Mm-mm. betul. Dengan nalar. Nalar ya. Akal. Kan hilang. Ya, bukan berarti. Ya. Terus menerus dan Entiti kecil belum bekerja optimal dengan Hmm. kombinasikan mental dulu efforts jenjang dengan Hmm. yang mudah dicerna. Kenal sehat passion aloe vera yang ada Laisa kamisi sayun. Ya, ya, betul. Hmm. Hmm. Sucikan. Nah, itu kan karena proses pencariannya itu benda. Ya, itu ya kiasan Mas itu betul. Hmm. Nah, ini tuh. Iya, kalau santri yang ngomong kan enak gitu kan.
Ah, Sinkron. Allah. Hmm. Allah, Allah, Baitullah, ini. Allah. Nah, kalau sudah sampai situ, Apa? Subhanallah. Allahu Akbar. Makanya kan perintahnya bersihkan rumahku katanya. Subhanallah. harus buka, Oh, ya, buka aja. Nggak ada rasa di sini. Mantap, mantap, mantap. Una. Subhanallah. Luar biasa. Keren, keren. Kalau santri yang ngomong itu. Keren. Sip. Ya, Lanjut, lanjut. lanjut. Monggo, aina baiti. Aina baitullah. Allah subhanallah. Boleh. Boleh, boleh. Ya. Ya, kok. Tenang juga. betul tuh kalau punya orang mukmin itu kayak Allah. Makanya Rumahnya Itu perintahnya, benar. makanya Mas Doni. perintahnya bersihkan rumahku. Nah, itu tidak bisa meliputi, tidak muat dengan saya yang Allah. Tapi kalau bil mukminin baik. Ya ya, ungkapan itu. Wah, sekali-kali dawuh ngoten. Ya. Ya, ya. Ya, mudah-mudahan Kisunan minggu depan Kisunan akan Saya jalan Ayo. kayaknya. Saya lagi Ya, bisa. lagi di jalan kayaknya. Mau ke timur. Oh gitu. Saya Ya, dari sini saya mau ke Solo, mau ke Papua. alhamdulillah. Dari Tangerang ini nggak tahu Rabu, nggak tahu Senin, dari Jakarta langsung ke Papua. Alhamdulillah. Ya, 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 ya. Artinya ini puasa pray ya Mas Doni. Kamu nggak boleh benci sama sayuran. Dan aku nggak mau. Puasa pray. Apa anu ya, ya. Ya, Alhamdulillah. di rumah Pak Doni jadi jam 2 malam zoomnya. Jam 2 malam sambil nunggu sahur. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa melakukan
diskusi yang begitu terbuka sekali. Mudah-mudahan Allah selalu membuka pintu-pintu rahmatnya kepada kita dan kita akan bisa bersemayam pada hikmah yang Allah berikan, amanat-amanat yang Allah berikan dan tanda-tanda yang Allah tebarkan pada hati-hati kita. Untuk itu kan ya, sudah sampai, iya Mas Husni, waktunya sudah sampai. Kita hanya mengucapkan terima kasih atas semua partisipasinya dan mudah-mudahan bisa berlanjut. Itu marilah kita tutup. Ada kata akhir Mas Pak Ki, monggo Pak Ki paring dawuh kunci. Penjenengan tutup ya Mbak? Nun? Oh Iya, nggak. tutup aja. Oh, gitu. Terima kasih Jadi, kembali semuanya. ngeten, saya ini bukan menggurui, bukan ya. Jadi yang saya aturkan tadi adalah teori Sidratul Muntaha. Saya tidak membahas maqam Ibrahim, bukan itu. Jadi kalau orang yang mau ke Sidratul Muntaha secara hakikat harus melapisi 7 lapis itu tadi. 7 lapis. Lapis terakhir lapisan Ibrahim. Itu kan artinya nanti kan di maqam Ibrahim. Lah, Ibrahim itu kan sebetulnya seorang yang paling bijaksana. Itu jadi intinya di situ. Bijaksana sehingga dia tahu matahari lewat orang sido kan bijaksana, akhirnya dia Allah inna sholati wa nusuki itu yang sudah kebenaran. Tapi kan kita tidak usah ke dalam ke sana, tapi maksud saya 7 lapisan sudah dimengerti supaya mencapai Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha kita bisa sholat qanit. Itu saja intinya itu. Bukan teorinya nanti muluk-muluk malah mumet. Kalau kelasnya Mbah jauh dari saya sudah hebat, tidak masalah. Beliau yang sudah tahu. Tapi seorang awam itu bisa nangkep gitu loh Mbah Yayan, maksud saya. Jadi karpe gini gitu saja. Sunan itu saja yang perlu luruskan. Jadi nanti bukan saya bener ayatnya, bukan, kita itu dari Pak Pur itu kalau pulang ya yang praktis-praktis saja. Artinya kita tidak terlalu itu teoritis diarani keminter apa itu tidak itu. Maksudnya saya orang awam, saya bukan orang pondok, bukan agama, bukan saya tuh dari orang ele-elean gitu, tapi saya bisa lurus gitu. Itu kan udah lumayan. Alhamdulillah. Iso Wusto ya. Kan itu Mbah Yayan yang perlu kita sadari bersama. Jadi di sini bukan kita berkompetisi pinter-pinteran, bukan, tapi kita bersama lah, kita belajar bersama. Kalau saya ada yang keliru, saya dibenerin Mas Doni tadi benar. Tadi dulu Pak GP, emang yang mau pinter-pinteran siapa? Nah, gitu. Itu yang mau pinter-pinteran siapa? Sama itu salah terima, Mbak. Bukan itu. Ini teori ya. Bukan hanya sejak perjalanan kita bahwa kita ada kunci yang harus kita punyai agar kita terbuka pemahaman yang lebih mudah dan lebih bisa kita hayati dan kita teladani belaka. Untuk itu marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan hati kita untuk menuju kepada Sidratul Muntaha yang kita perjuangkan ini. Mudah-mudahan dengan itu marilah kita tutup dengan bacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Sa'ulillahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
yaumiddin. Ya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Terima kasih. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.